Perkenalkan, nama kakak Yuliana. Kakak akan mengajak kalian mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Dalam kurikulum 2013 dinyatakan bahwa pelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran penghela bagi semua pelajaran di sekolah. Selain itu, kamu diajarkan untuk selalu mengapresiasi karya kesastraan Indonesia. Jadi, kamu harus mempelajarinya dengan baik. Dalam mempelajari bahasa Indonesia, kamu dilatih untuk menguasai 4 keterampilan berbahasa. Salah satunya keterampilan menulis. Menulis itu keren loh. Ayo eksplor keterampilan menulismu sama kakak. Dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 terdapat materi tentang teks fabel. Kakak mulai dari pengertian. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin, yakni fabula. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Fabel termasuk jenis fiksi, artinya tidak benar-benar nyata dan hanya hidup di dunia imajinasi kamu sebagai seorang penulis. Dalam menulis teks fabel nanti, kamu harus memperhatikan beberapa syarat penting, yakni unsur intrinsik, struktur, dan unsur kebahasaan. Kakak akan bahas mulai dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan pembangun suatu cerita. Terdiri dari 5 unsur. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan dasar cerita. Menulis nanti, kamu harus sudah tahu tema apa yang ingin kamu tulis. Yang kedua adalah alur. Alur dalam teks fabel adalah alur maju. Meski alur ada 3 jenis, kamu cukup memilih alur maju dalam cerita fabel nanti. Yang ketiga adalah latar. Latar dalam teks fabel biasanya alam bebas. Contoh, di lautan lepas, di sungai yang jernih, di hutan yang rimba. Itu merupakan beberapa contoh dari latar yang bisa kamu gunakan. Yang keempat adalah penokohan. Penokohan adalah watak tokoh. Kenali 2 watak yang harus digunakan dalam cerita fabel nanti, yakni watak protagonis dan watak antagonis. Kamu memilih dari dunia hewan, hewan mana yang masuk dalam kategori watak protagonis dan watak antagonis. Yang kelima adalah amanat atau pesan moral. Pesan moral apa yang ingin kamu sampaikan kepada pembaca mengenai cerita fabel kamu. Syarat selanjutnya yakni struktur. Struktur merupakan pola penyajian suatu cerita. Dalam teks fabel, struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi memiliki ciri, yakni pengenalan tokoh, latar tempat, atau suasana. Jadi, dalam menulis nanti, kamu harus memperhatikan, yakni pengenalan tokoh, latar tempat, atau suasana. Perhatikan contoh berikut ini. Di keheningan malam, sang kura-kura nampak tidur pulas bersama si katak, sahabat baiknya. Sudah 2 bulan ini, sang kura-kura sakit dan sahabatnya dengan setia mendampinginya. Ini merupakan contoh dari orientasi yang diawali dengan latar suasana dan pengenalan tokoh. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi memiliki ciri khas, yakni mulai muncul masalah dalam cerita kamu hingga masalah tersebut memuncak. Perhatikan contoh berikut ini. Semakin lama, sang kura-kura merasa hidupnya tidak berguna lagi. Sakit yang dideritanya tak kunjung sembuh. Hingga di suatu malam, terbersit dalam pikiran sang kura-kura untuk mengakhiri hidupnya. Diperhatikannya si katak yang sedang tidur pulas, dia pun mengendap-endap keluar rumahnya.
Sang kura-kura menuju sungai dan ingin mengakhiri hidupnya di sana. Katak yang sedang tidur terjaga oleh suara pintu yang berbunyi saat sang kura-kura keluar rumah. Si katak pun membuntuti sang kura-kura secara diam-diam. Betapa kagetnya si katak dengan apa yang ia saksikan. Sang kura-kura berusaha mengakhiri hidupnya di sana. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Ciri khas dari resolusi yakni penyelesaian masalah. Dalam cerita kamu nanti, resolusi merupakan bagian penyelesaian masalah. Contoh, dengan sigap si katak melompat ke sungai dan menyelamatkan sang kura-kura. Perasaan sang kura-kura mengharu biru dan ia sadar ternyata persahabatan mereka sejati. Struktur yang keempat adalah koda. Koda memiliki ciri yakni akhir cerita, di mana terdapat pesan moral yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Contoh, akhirnya sang kura-kura meminta maaf kepada si katak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pesan moralnya, jangan mudah putus asa dengan keadaan kita, tetap optimis dan jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Syarat yang keempat adalah unsur kebahasaan. Dalam penulisan teks fabel, kamu harus memperhatikan penggunaan kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang tidak memiliki arti khusus dalam bahasa Indonesia, tetapi memiliki fungsi penting dalam menentukan makna suatu kalimat. Nah, bagaimana penjelasan kakak tadi? Menarik kan jadi seorang penulis? Jangan lupa belajar ya. Sampai jumpa.